Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang majalis syahri Ramadan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bawakan dari ucapan Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari ini InsyaAllah kita masih sama membawakan majalis syahri Ramadan, namun di kitab yang lain, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, di halaman yang ke-13 beliau membawakan tentang fi fadlis siyam, yaitu tentang keutamaan puasa. Kata beliau, ikhwani, i'lamu anna as-sawma min afdalil ibadat wa ajallit ta'at ja'at bi fadlihil athar wa nuqilat fihi bainan nasil akhbar. Kata beliau, saudaraku, ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa termasuk di antara ibadah yang afdal dan ketaatan yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang keutamaan-keutamaan puasa dalam banyak riwayat-riwayat dan dinukilkan riwayat-riwayat tersebut kepada kaum muslimin. Artinya kita sering mendengar tentang keutamaan-keutamaan puasa ini. Di antaranya kata beliau, famin fadailis shaum annallaha kataba ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Bahwasanya puasa itu diwajibkan atas semua umat, diwajibkan di dalam syariat nabi-nabi terdahulu juga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Secara asal, kata para ulama, syariat umat terdahulu itu syariat kita juga secara asal. Ya, syariat umat terdahulu itu secara asal adalah syariat kita juga. Sepanjang memang tidak dinasakh, tidak dihapus di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya selama Nabi SAW tetap melestarikan syariat tersebut, maka berarti itu juga menjadi syariat kita. Tapi kalau nggak diteruskan sama Nabi SAW, maka berarti itu syariat yang sudah dinasakh atau sudah dihapuskan. Dan kalau kita lihat syariat-syariat yang ada dalam
dalam Islam itu merupakan syariat yang sudah berjalan sebelumnya. Seperti puasa, sholat juga demikian. Allah mengatakan kepada Nabi Musa misalnya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya sudah ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Ibrahim mengatakan ketika meninggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar di Mekah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka menunaikan salat. Haji itu syariat Nabi Ibrahim yang sampai sekarang sampai zamannya Nabi Muhammad SAW masih dilestarikan. Nah, diantaranya adalah puasa ini. Walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina lil khalqi min at-ta'abbudi biha lillah wa amma yatarattab 'alaiha min thawabin ma faradahu Allah 'ala jami'il umam. Seandainya puasa itu bukan ibadah yang mulia, maka tentu Allah tidak wajibkan kepada semua umat puasa ini. Ya Allah tidak akan wajibkan kepada semua umat. Wa min fadailis shaum fi Ramadan annahu sababun limaghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'at. Dan di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba dan digugurkannya kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan mereka. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, Nabi bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Yakni imanan billahi wa ridhan bi fardiyatis shaum alaihi. Dengan keimanan maksudnya adalah yaitu dia iman kepada Allah dan dia ridho dengan syariat puasa ini. Dia dengan rela, dengan sukarela ridho menerima syariat Allah Subhanahu wa taala berupa puasa ini, bukan dengan berat hati. Benar dia puasa, tapi dalam hatinya dongkol, ngomel. Dalam hatinya enggak ridho dengan syariat puasa ini. Ini tidak dikatakan imanan. Wahtisaban li thawabihi wa ajrihi. Imanan wahtisaban, ihtisaban yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang itu dikatakan ikhlas dalam beribadah ketika dalam ibadahnya itu dia mengharapkan pahala dari Allah atau dia mengharapkan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikatakan ikhlas. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh ahlul bidah dari kalangan orang-orang sufi misalnya. Mereka menganggap bahwa beribadah mengharap surga dan takut sama neraka itu katanya nggak ikhlas. Karena ibadah itu harus atas dasar cinta kepada Allah, bukan karena iming-iming surga, bukan karena ditakut-takuti sama neraka. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala, mengharap surga, maka berarti kata mereka itu bukan ikhlas. Maka dibantah, Nabi memerintahkan kita untuk beribadah dengan mengharap pahala dari Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung orang-orang yang beriman itu jauh dari tempat tidurnya pada malam hari. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan takut, yaitu takut neraka, wa tama'a, dan mengharap pahala, mengharap surga dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam hadis tadi, imanan wahtisaban. Nabi memotivasi kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Lam yakun karihan li fardihi wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi. Dia tidak membenci kewajiban puasa dan juga dia tidak ragu dengan pahala yang didapatkan dari puasa tersebut. Ya, tidak benci dengan syariat puasa
dan tidak ragu dengan pahala orang-orang yang berpuasa. Maka barang siapa yang demikian, fa innallaha yaghfir lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Kata Nabi, salat antara salat 5 waktu, yakni antara satu salat ke salat yang lain, antara satu Jumat ke Jumat yang lain, antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain, jeda waktu itu ada takfirud dzunub, pengampunan, perontokan dosa-dosa. Ya, dirontokkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu, sepanjang orang tersebut meninggalkan kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu baru bisa dihilangkan dosanya, bisa dihilangkan efeknya dengan taubat kepada Allah. Namun dosa-dosa kecil, itu bisa langsung diampuni sama Allah meskipun kita tidak bertaubat kepada Allah. Namun kalau dosa besar, wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian diantara fadilah, keutamaan puasa, anna thawabahu la yataqayyad bi'adadin muayyan bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab. Pahala orang yang berpuasa itu tidak ditentukan dengan jumlah bilangan tertentu. Akan tetapi orang yang berpuasa dia diberi pahala tanpa batas. Ya, dia diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla tanpa batas, nggak ada bilangan-bilangan tertentu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan manusia itu untuk mereka, untuknya, kecuali puasa. Allah jamin puasa itu pasti untukku. Nah, ini diantara keutamaan puasa, yaitu puasa adalah amalan yang benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa adalah ibadah yang tidak nampak di hadapan manusia. Ya, puasa adalah kondisi dia beribadah kepada Allah, hanya dia dan Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Tidak ada ciri zahir yang membedakan antara orang yang puasa dengan yang tidak puasa, itu nggak ada ciri zahirnya. Ya, penampilannya dilihat dari luar sama antara orang puasa dengan yang tidak puasa. Kalau ibadah-ibadah lain bisa kita lihat perbedaannya. Seperti misalnya kalau ada 2 orang di depan Anda, yang satu sedang duduk-dudukan, yang satu sedang bersedekap, berdiri bersedekap. Kalau Anda ditanya mana 2 orang ini yang sedang sholat, jelas yang berdiri. Kemudian kalau Anda sedang ke Mekah, Anda melihat ada 2 orang, satu pakai baju gamis seperti ini, yang satunya pakai ihram. Kalau ditanya siapa yang sedang melaksanakan umroh, jelas yang pakai ihram. Yang baca Quran juga demikian. Ya, ada perbedaan zahir antara yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Nah, kalau nanti di bulan Ramadan, atau biasanya puasa yang sehari-hari lah, puasa sunnah yang sehari-hari, Senin Kemis atau puasa Daud, ada 2 orang, yang satu puasa dan yang satu tidak puasa. Bagaimana cara antum membedakan antara yang puasa dengan yang tidak? Gimana caranya? Bau mulutnya? Oh, kalau tanya iya. Ya, kalau tanya iya. Apa bau mulutnya? Wah, ini luwih badek di Imam Buni. Berarti ini puasa ini. Ya, belum tentu juga. Wah, ini pucat ini, berarti ini puasa. Belum tentu juga. Ya, tidak ada bedanya. Makanya Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas langsung puasa itu. Kemudian kata Nabi, wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Puasa itu adalah perisai bagi seseorang.
Ya, perisai melindungi dia dari perbuatan-perbuatan yang jelek, melindungi dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kata beliau, barang siapa yang berpuasa di antara kalian, maka hendaklah dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, dan jangan pula dia marah. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Namun kalau ada seorang yang mencelanya atau seseorang yang mengganggunya, menyakitinya, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim. Bukan dalam rangka pamer dengan puasanya, tidak. Ketika ada orang yang ganggu kita, ada orang yang garai kita, kemudian kita mengatakan inni shaim, itu bukan dalam rangka untuk pamer. Aku poso, saya puasa. Tidak, bukan dalam rangka pamer. Tapi untuk menunjukkan kepadanya bahwasanya kondisiku sekarang sedang tidak mood untuk diajak gelut. Ya, kondisiku sekarang yang berpuasa ini tidak sedang mood untuk diajak gelut karena aku sedang puasa. Dan karena puasa Allah melarangku untuk marah, Allah melarangku untuk membalas perbuatanmu. Ya. Seandainya bukan karena puasa, mungkin tak ladeni kun. Ya, berhubung karena puasa, nggak tak ladeni. Inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik. Nah, di sini perlu didudukkan, sebagian orang terkadang bikin hadis ini dengan menjadikan hadis ini sebagai bahan candaan. Ya, menjadikan hadis ini sebagai bahan candaan. Ketika puasa, ya di saat siang hari sudah paginya sahur, habis sahur enggak sikat gigi, kemudian siangnya puasa, pamer bau mulut. Kemudian membawakan hadis ini. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Nah, ini keliru. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama, Allah mengaitkan bau mulutnya orang yang berpuasa dengan dirinya, bukan dengan manusia. yakni bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah, artinya bagi Allah itu lebih baik daripada wangi kasturi. Karena bau mulut orang yang berpuasa itu disebabkan karena ibadah. Disebabkan karena ibadah itulah dia memiliki bau mulut. Nah, dampak daripada ibadah itu, karena ibadah itulah Allah mencintainya. Allah lebih suka daripada bau kasturi itu, bau misik. Bukan kepada manusia. Kan hadisnya jelas kan? Atyabu indallah, lebih baik bagi Allah, di sisi Allah, bukan bagi manusia. Nah, dari sini jelas perbedaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memandang bau mulut orang yang berpuasa, meskipun seikhlas-ikhlasnya orang itu puasa kepada Allah, meskipun luar biasa puasanya ini, tetap bagi manusia bau mulutnya apa? Mambu. Tetap badek ya. Meskipun ikhlas orang ini puasanya, meskipun luar biasa dia isi puasanya dengan ketaatan kepada Allah, tapi tetap kalau itu bagi manusia itu bau. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu bau mulut yang timbul karena ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi, itu terjadi pada hari kiamat kelak. Bukan terjadi ketika di dunia. Allah muliakan orang-orang yang berpuasa di akhirat kelak dengan cara Allah jadikan bau mulutnya itu lebih harum daripada kasturi. Karena kalau kita lihat balasan Allah bagi sebagian hamba-hambanya di dunia ini, balasan Allah di akhirat adalah dengan menjadikannya punya ciri khusus dari ibadah yang dia kerjakan. Seperti misalnya orang tukang adzan, muadzin. Ya, kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu fa innahu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muadzin itu adalah orang yang panjang lehernya, dipanjangkan sama Allah lehernya pada hari kiamat kelak.
Untuk apa? Untuk Allah banggakan bahwa fulan ini adalah muadzin. Bukan di dunia lehernya panjang, medeni lah. Ya, di akhirat Allah jadikan lehernya panjang. Demikian juga orang yang mati dalam kondisi talbiyah, maka fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyah. Kata Nabi, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi terus bertalbiyah mulutnya. Orang yang berjihad, syahid fi sabilillah, dia dibangkitkan dengan darahnya yang masih ada di tubuhnya itu, yang mengeluarkan bau harum. Nah, sama orang yang berpuasa juga demikian. Dia akan dikenali pada hari kiamat dengan bau mulutnya yang harum. Ojo pamer di dunia. Ya, kalau di dunia sudah amalannya belum tentu diterima, bau mulutnya sudah pasti bau. Amalan puasanya belum tentu diterima, bau mulutnya sudah pasti bau. Ya. Kemudian kata Nabi, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumihi. Ketika dia berbuka puasa, dia bahagia, dan ketika nanti berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan amalan puasanya tersebut. Nah, ini menunjukkan dikaitkan sama Nabi antara puasa dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu pasti untukku dan aku yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya hanya untukku. Ya, kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat di bulan Ramadan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikumpulkan, kata beliau, dari hadis-hadis yang tadi kita baca, maka kata beliau, yadullu ala fadilatis shaum min wujuhin adidah. Hadis-hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan puasa dari beberapa sisi. Yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi shaum min baini sairil a'mal. Kata beliau, puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua ibadah-ibadah yang lain. Yaitu dikhususkan hanya untuk dirinya, hanya untuk Allah. Makanya cuman puasa yang Allah katakan fa innahu li, puasa itu untukku. Allah mengkhususkan puasa untuknya dibandingkan dengan semua ibadah-ibadah yang lain. Wa dzalika li syarafihi indahu. Yang demikian itu karena kemuliaan puasa di sisi Allah. Wa mahabbatihi lahu, dan karena kecintaan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Wa zuhuril ikhlasi lahu subhanahu wa ta'ala fihi, dan karena nampaknya keikhlasan dalam puasa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu sirrun au sirru bainal abdi wa rabbahu. Karena puasa adalah hal yang tersembunyi hanya antara dia dengan Allah. La yattali'u alaihi illallah. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ketika bulan Ramadan misalnya, dia menampakkan diri sebagai orang yang berpuasa, bisa. Mungkin dia masuk ke dalam rumahnya, masuk ke kamarnya, dikunci semua pintu-pintu. Kemudian dia dihidangkan di situ makanan-makanan, minuman-minuman. Dia makan dengan lahap, minum dengan lahap. Keluar kamar, kembali menjadi orang yang berpuasa. Berpura-pura menjadi orang yang berpuasa. Mungkin enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok enggak kita lakukan, Jawa? Padahal enggak ada orang loh. Padahal enggak ada orang di kamar kita itu. Mungkin kita bisa ngasih makanan, ngambil makanan, minuman, makan sendiri di kamar. Enggak ada orang yang lihat, ijenan di kamar sudah. Kenapa enggak kita lakukan? Kita punya kesempatan kayak gitu. Orang yang puasa punya kesempatan sendirian makan dan minum tanpa diketahui manusia. Tapi kenapa orang yang berpuasa tidak melakukannya? Karena di situ dia meyakini Allah Azza wa Jalla, puasanya itu hanya untuk Allah, dan Allah yang melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui hambanya. Maka muncul namanya di situ muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
merasa senantiasa dimonitor oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pendidikan puasa, digembleng sama Allah agar kita senantiasa punya sifat muraqabatullah, merasa diawasi terus oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sebaiknya dan harusnya sifat ini jangan sampai hilang ketika selesai Ramadan. Terus ada kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menimbulkan takut ketika mau berbuat maksiat meskipun gak ada orang yang melihatnya. Fa inna as-sha'im yakunu fi mawdi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawul ma harramallahu alaihi bis-shaum aw bis-shiyam fala yatanawaluhu li'annahu ya'lam anna lahu rabban yattali'u alaihi fi khalwatihi wa qad harrama alaihi dhalik fayatrukuhu lillahi khaufan min 'iqabihi raghbatan fi thawabihi. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Terkadang orang punya waktu untuk sendirian di kamar, mungkin baginya untuk makan makanan dan minum minuman, namun tidak dia kerjakan karena dia meyakini bahwa dia punya Rob, ada Tuhan yang senantiasa mengawasinya, maka dia takut kepada Allah itu dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Nah, karena keikhlasan seorang hamba itulah dalam melaksanakan puasa, Allah membalasnya dengan balasan yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian sisi yang lain, Allah mengatakan dalam hadis tadi, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas langsung, aku yang akan membalas hitungan puasa tersebut, pahala puasa itu. Fa adhafal jaza ila nafsihil karimah. Allah sangkut pautkan balasan puasa langsung kepada dirinya. Allah sandarkan jaza, balasan puasa ini disandarkan kepada dirinya langsung. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya. Li'annal a'mala salihah yudha'af ajruha bil adad. Karena amal soleh secara asal itu dilipat gandakan dengan bilangan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 sampai lipatan-lipatan yang banyak. Amma shaum fa innallaha adhafal jaza alaihi ila nafsihi. Adapun puasa tidak disebutkan bilangannya. Allah sendiri yang langsung mengatakan, aku yang akan membalas orang yang berpuasa tersebut. Disandarkan kepada dirinya. Wa ana ajzi bihi. Ya, tanpa ada bilangan-bilangan. Ini semua menunjukkan tentang kedudukan puasa yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu sabrun ala ta'atillah. Puasa itu adalah bentuk kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wasabrun an maharimillah. Puasa itu juga bentuk sabar dalam menahan diri dari bermaksiat, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Wasabrun ala aqdarillahil mu'lama minal ju' wal atash wa dha'fil badan wan nafs. Dan puasa juga melatih kesabaran seseorang dari takdir-takdir yang tidak mengenakkan bagi dia. Orang yang berpuasa ya ditimpa lapar, haus, badannya lemas, ya, atau mungkin ada yang penyakitnya kambuh ketika dia berpuasa. Ya, maka puasa melatih kesabaran juga. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar dari takdir-takdir yang tidak mengenakannya. Ya, 3 kesabaran ini kata beliau terkumpul dalam ibadah puasa. Wa tahaqqaqa an yakuna as-sha'im minas sabirin. Maka kalau orang yang berpuasa terkumpul 3 jenis sabar tadi, maka dia patut layak masuk dalam golongan orang-orang yang bersabar, as-sabirin, yang Allah sebutkan keutamaannya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada bilangan. Ya, tidak ada batasannya pahalanya dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang ketiga, keutamaan puasa dari sisi yang ketiga, yaitu anna-shauma junnatun ay wiqayatun wa sitrun yaqis shaima minal lagwi war rafath. Puasa itu adalah perisai yang menjadikan seseorang terhalangi, terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang maksiat, meskipun bukan pembatal puasa. Ya, apa contohnya? Seorang ketika dia berpuasa, ketika dia mendengarkan musik misalnya, atau nonton TV, nonton Netflix, ya, nonton film, ya, timbangi puasa nganggur ngabuburit, ngenteni buka lihat film Hollywood sampai buka. Taib, dia nonton film membatalkan puasa? Tidak. Akan tetapi itu menyebabkan pahala puasanya berkurang, berdosa dia. Bahkan sampai-sampai bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa tersebut. Kata Nabi, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya, seperti tadi, puasa tapi diisi dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, tidak membatalkan puasa, naam. Namun itu bisa mengurangi pahala puasa, bahkan mendapatkan dosa. Meskipun nggak batal puasanya, tapi dia mendapatkan dosa. Ya. Nah, kalau orang yang berpuasa dengan ikhlas, maka dia akan jadikan puasanya itu seperti perisai. Jangankan melakukan yang haram, melakukan yang sia-sia saja nggak mau dia. Dia merasa eman. Turu, batal puasanya orang tidur? Enggak batal, tapi sia-sia itu. Nek turu tok, tapi kalau memang dia butuh untuk istirahat, ya dia istirahat. Tapi kalau diisi dengan tidur saja, ini sia-sia. Orang yang benar-benar puasa, dia merasa eman, merasa sayang. Karena ketika bulan Ramadan, argo pahala itu berjalan dengan cepat. Ya, argo pahala itu berjalan dengan begitu cepatnya. Sayang baginya kalau dia lewatkan puasa itu dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, seperti tidur-tiduran terus, atau mungkin baca novel, atau mungkin tadi nonton ini dan itu. Ya, dia merasa rugi. Kemudian yang keempat, di antara tadi keutamaan puasa yang sudah kita sampaikan, anna khalufa famis shaim atyab indallah min rihil misk li'annaha min atharis siyam fakanat tayyibatan indallahi subhanahu wa mahbubatan lahu. Tuh, seperti yang kita sampaikan, bau mulutnya orang yang puasa lebih baik di sisi Allah daripada misik. Kenapa? Li'annaha min atharis siyam, karena bau mulut yang tidak sedap itu adalah pengaruh dari puasanya dia. Seandainya dia nggak puasa, nggak sebau itu mulutnya. Tapi gara-gara pengaruh puasanya itu, bau mulutnya menjadi bau. Maka itu yang dicintai sama Allah. Ya, itulah yang thayyib, yang dianggap baik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mahbubatan lahu, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil yang menunjukkan tentang agungnya puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna syai'a al-makruh al-mustakhbath 'inda nas yakunu mahbuban 'indallah. Inilah diantara keutamaan puasa. Sesuatu yang dibenci sama manusia justru dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia cinta sama bau mulut? Nggak ada. Nggak ada orang yang suka sama bau mulut. Bau yang badek ya maksudnya ya, mambu maksudnya. Kalau bau mulut yang nggak bau ya nggak masalah. Ini bau mulut yang ya gitu, mambunya apa sih bau mulut ini? Ya sih gue badek ya. Basin. Ya, bau mulut yang basin. Nggak ada manusia yang suka. Tapi ternyata bagi Allah itu disukai, dicintai. Bukan sekedar bau mulut, berarti oh Ustaz, nanti kalau saya puasa 30 hari saya nggak sikat gigi. Ya, jangan dianggap nanti semakin basin, semakin badek mulut saya berarti semakin dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Enggak. Jangan salah paham, bukan bau sekedar bau mulutnya yang dicintai sama Allah. Tapi apa yang dicintai sama Allah?
puasanya. Bau mulut itu adalah efeknya, dampak dari puasa. Tapi kalau bau mulutnya itu karena memang dia nggak menjaga kebersihan, ya nggak dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Tetap dia sudah berusaha menjaga kebersihannya. Namun namanya orang yang berpuasa, karena mulutnya tidak kemasukan apapun, ya lambungnya tidak kemasukan apapun, perutnya tidak kemasukan apapun, ya itu muncul bau yang tidak sedap. Meskipun sudah berusaha untuk dihilangkan, ya ada sisa-sisa dari hal tersebut. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa tolak ukur standar, ya standar antara makhluk dengan Allah itu berbeda. Maka jangan disamakan standarnya. Ya, standarnya makhluk sama standarnya Allah itu beda. Bahkan standarnya sesama makhluk saja beda. Standar kita sama orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang elit, beda standarnya. Ya, kalau kita mungkin apa misalnya HP ya Android apa itu sudah HP mewah. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang kaya raya itu HP murahan itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena beda standarnya antara orang kaya raya dengan yang tidak. Itu beda standarnya. Nah, ini sesama makhluk saja punya standar yang berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan samakan standar kita itu harus sama standarnya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi ahlul bid'ah demikian. Allah itu dipaksa standarnya sama seperti kita. Ya, Allah itu dipaksa sama seperti manusia standarnya. Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Allah punya standar sendiri bagaimana turunnya. Itu standarnya Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah, cuman Allah tok yang seperti itu. Standarnya dia itu kayak gitu. Nah, ahlul bidah memaksa Allah standarnya harus sama seperti makhluk. Apa kata mereka? Bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, sedangkan bumi itu bulat. Iya kan? Bumi itu bulat. Sepertiga malam itu ada di setiap tempat. Selama 24 jam ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah keliling-keliling katanya. Kita jawab, itu standarnya siapa itu? Standarnya makhluk. Allah pembok gawe nang Allah itu. Paham maksud saya? Ada apa kau pakai standarnya makhluk itu untuk Allah? Beda. Allah punya standar sendiri, makhluk punya standar sendiri. Sudah jalan. Kau nggak akan sampai di situ. Jangankan standar kita sama Allah, tadi standar kita sama makhluk, mungkin kita nggak nyampe. Kok bisa itu loh? Barang kayak gitu dianggap murah sama dia. Kita sama orang-orang kaya kadang heran. Barang kayak gitu kok digeletakno sama dia. Coba aku duwe barang kok ngono. Oh, tak simpen di kotak yang bagus. Iki ndak digeletakno sama dia. Gak tutup kita. Kok bisa itu loh dia makan makanan seperti itu nggak dihabisin sama dia. Ya ini temenan ini jamaah. Orang-orang sebagian orang kaya itu makan makanan yang apa istilahnya mahal, cuman diincip sedikit tak sudah nggak dihabisin sama dia. Kita mikirnya gimana? Emang kok iso makan kayak gitu nggak dihabisin sama dia? Padahal bagi orang kaya biasa. Iya, standar mereka biasa. Nah, maka ada pelajaran akidah di sini untuk tidak menyamakan antara standar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, annalis shaim farhatain. Farhatan 'inda fitri wa farhatan 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bawakan selanjutnya di sini di bab berikutnya, yaitu tentang fardhiyatus shiyam, difardukannya puasa. Kita ringkaskan di sini bahwa meskipun memang puasa ini adalah
amalan atau ibadah yang sudah ada sejak syariat-syariat terdahulu, namun baru diwajibkan fardunya atas umat Islam itu pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Maka Nabi kalau dihitung, Nabi itu puasanya cuma 9 tahun saja. Ya, Nabi itu puasa 9 tahun karena tahun kedua Hijriah beliau baru mulai berpuasa. Beliau wafatnya tahun 10 Hijriah. Tapi tahun 11 Hijriah. Ya, dihitung tahun 10-nya. Wa kana fardhus shiyam ala marhalatain. Dan ketika diperintahkan puasa itu tidak langsung diwajibkan, tapi ada stepnya, ada tahapannya. Yaitu tahapan yang pertama at-takhir bainas shiyam wal it'am ma'a tafdilis shiyam alaihi, yaitu disuruh untuk memilih antara puasa atau bayar fidyah. Meskipun yang puasa lebih afdol daripada yang bayar fidyah. Jadi disuruh milih, anak nggak mau puasa, bayar fidyah. Meskipun dia bukan orang sakit, meskipun dia bukan orang yang tua renta, enggak. Ini dulu loh ya, jangan dianggap sekarang loh. Awas. Biasanya besok puasa boleh bayar fidyah meskipun sehat walafiat. Enggak, ini dulu dikasih pilihan. Nah, baru kemudian ta'yinus shiyam biduni takhir. Baru kemudian tahapan berikutnya diwajibkan cuma puasa saja. Enggak boleh memilih antara puasa dan bayar fidyah. Nah, baru bagi orang-orang yang tua renta atau yang sakit atau wanita yang hamil dan menyusui, menurut salah satu pendapat, itu tidak berpuasa dan membayar fidyah. Nah, kemudian kata beliau, wala yajibus shaum hatta yathbuta dukhulus syahr. Dan tidak diwajibkan puasa sampai ditetapkan masuknya bulan, yakni Ramadan. Fala yasumu qabla dukhulis syahr, maka enggak boleh seseorang berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, ini penting bagi kita. Kata Nabi SAW, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali memang orang-orang yang memang biasa berpuasa di hari-hari tersebut, maka boleh. Tapi kalau enggak biasa puasa di hari-hari yang kita biasa berpuasa, maka sebaiknya tidak mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Nah, kata beliau, yahkumu bidukhuli syahri Ramadan biwahidin min amrain. Hanya ada satu dari 2 cara bagaimana menetapkan masuknya bulan Ramadan. Nggak ada di sini salah satu dari 2 tadi itu ditetapkan oleh ormas, nggak ada. Ya, tidak ada penetapan dengan ormas. Yang ada yang pertama ru'yatu hilalihi, dengan melihat hilal. Dalilnya Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat syahr, yaitu bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nabi juga mengatakan idza raaitumul hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin binafsihi. Dan tidak dipersyaratkan harus semua orang melihatnya. Bal idza ra'ahu man yathbutu bi syahadatihi dukhulus syahri wajib as-shaum 'alal jami'. Akan tetapi kalau ada satu orang yang dia bisa dipertanggungjawabkan persaksiannya, dia bersaksi akan masuknya, melihat hilal dan masuknya bulan Ramadan, maka bagi semuanya sudah cukup. Nah, kemudian kata beliau, dipersyaratkan juga bagi orang yang melihat hilal adalah orang yang baligh, dia seorang muslim dan dia berakal. Maka anak kecil tidak dihitung persaksiannya. Atau orang yang tidak berakal juga tidak dihitung persaksiannya, meskipun ngaku-ngaku lihat bulan hilal Ramadan. Atau orang kafir, ya, orang kafir mengabarkan kepada kita tentang hilal
Ramadan itu juga tidak dijadikan sebagai pegangan dalam menetapkan Ramadan. Dari hadis Ibnu Abbas, dia menceritakan jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, inni ra'aitul hilal, yakni Ramadan. Sesungguhnya aku melihat hilal Ramadan. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada dia, atashhadu an la ilaha illallah. Apakah kau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Qala, na'am, iya, kata Badui tadi. Qal atashhad anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Iya, dia mengatakan iya. Qal, maka Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia agar mereka puasa besok. Berarti di sini yang mengumumkan siapa? Penguasa, pemimpin. Yang melihat hilal melaporkan kepada penguasa. Setelah itu penguasa mengcross check. Ya, penguasa mengcross check persaksian orang tadi. Apakah dia kafir dan seterusnya tadi dari apa-apa yang dipersyaratkan. Kemudian baru setelah itu pemimpin mengumumkan, ya, memerintahkan kepada bawahannya untuk mengumumkan kepada kaum muslimin agar berpuasa keesokan harinya. Nah, inilah Ahlus Sunnah menetapkan dengan cara demikian, yaitu mengikuti masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan bersama pemimpin kaum muslimin, bukan bersama ormas, bukan bersama golongan, bukan bersama kelompok ini dan ini, tidak, tapi menghitung masuknya bulan Ramadan dengan pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin, penguasa di negeri kita, itu sudah secara syar'i dengan melihat hilal metodenya, bukan dengan metode yang bid'ah, yaitu dengan hisab. Ya, hisab hanya sebatas untuk mendukung, bukan menentukan. Ya, hisab hanya sebatas mensupport saja, mendukung, bukan menentukan masuknya bulan Ramadan atau tidak. Ya, tetap dengan ru'yatul hilal. Itu cara yang pertama. Nah, ini disebutkan ya, banyak dalil-dalilnya. Semuanya mengacu kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar, tara an-nas al-hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyami. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat hilal. Apa langsung puasa? Enggak. Aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau pemimpin. Maka kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa juga. Itu kembali kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka kata beliau, ini cara yang pertama untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Nah, ada pun cara yang kedua, yaitu ikmalus syahri sabiq qablahu 30 yauman, yaitu menggenapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Ya, yaitu bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari apabila tidak nampak. Kata Nabi, fa in ghummi alaikum syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang bagi kalian bulan itu, maka genapkan bilangan menjadi 30. Ya. Maka dalam puasa Ramadan ada pelajaran tentang wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan masuknya mengikuti ketetapan puasa, mengikuti penetapan penguasa, dan keluar bulan Ramadan yaitu bulan Syawal berhari raya juga mengikuti ketetapan penguasa kaum muslimin. Nah, sudah, berapa menit? Sudah, baik. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian tafsir setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Dan semoga Allah
memberikan kita usia untuk bisa melanjutkan kembali setelah bulan Ramadan dengan kajian-kajian seperti biasa. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.